Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan, wa nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna dhalika an-nafya yatadammanu itsbatan likamali dhiddihi wa naskutu amma sakata Allahu anhu wa rasuluhu. Dan kami beriman, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, dengan menafikan seluruh apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah. Jadi kalau tadi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa nama dan sifat Allah, kita tetapkan. Kalau ini berupa penafian, Allah menafikan, Rasul menafikan, kita nafikan. Dan kita yakini bahwasanya penafian tadi itu mengandung penetapan kesempurnaan lawannya. Kita nafikan sifat zalim dari Allah, kita tetapkan sempurnanya keadilan Allah. Baik. Yang dinafikan jelas mauqif kita, sikap kita. Yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya jelas juga apa yang kita lakukan. Sekarang bagaimana seandainya di sana ada sesuatu yang Allah tidak berbicara tentang sesuatu tadi, tidak menetapkan dan juga tidak menafikan? Maka beliau mengatakan di sini, naskut, kita diam, amma sakatallahu anhu wa rasuluh. Ya, kita diam dari apa yang Allah dan Rasulnya diam juga dari sesuatu tadi. Allah tidak menafikan, tidak mengitsbat. Kita juga demikian. Para ulama menyebutkan contoh misalnya kata al-jism. Bagaimana sikap kita? Apakah Allah memiliki jism atau tidak? Kita katakan Allah SWT tidak mengabarkan, Rasulullah SAW juga tidak mengabarkan yang demikian. Maka kita juga diam. Kemudian kita tanya, apa maksud dari al-jism di sini? Apakah yang dimaksud dengan jism di sini adalah suatu yang memiliki darah, memiliki daging dan seterusnya? Kalau maksudnya itu, kita katakan Allah tidak memiliki sifat yang seperti ini. Kalau yang dimaksud adalah jism di sini adalah seperti jism manusia, jasad manusia, ya, ada dagingnya, ada darahnya, kita katakan berarti Allah tidak memiliki sifat jism. Kalau maknanya demikian. Tapi kalau yang dimaksud adalah ma yaqumu bi nafsihi, yang berdiri sendiri, maka kita katakan iya, Allah SWT memiliki sifat yang demikian. Tapi kita katakan kalau memang yang diinginkan adalah ini makna yang benar, maka kita berikan irsyadat, kita berikan anjuran, kita berikan pengertian untuk menggunakan kata-kata yang sudah digunakan oleh Allah. Maksudnya Allah SWT dialah Al-Qayyum misalnya, Allah yang berdiri sendiri. Ya, jangan kita menggunakan mustalah yang baru yang tidak digunakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi perlu diistifsar di sini, perlu kita tanya lagi apa maksud dari ucapan dia jism. Kalau dia memaksudkan dengan makna yang salah, kita tolak. Kalau dia memaksudkan dengan makna yang benar, kita terima, tapi kita arahkan dia untuk menggunakan istilah-istilah yang sudah disyariatkan oleh Allah dan juga Rasul. Baik, wa nara anna as-sayra ala hadha at-tariq fardun la budda minhu wa dhalika li anna ma athbatahu Allah li nafsihi aw nafahu anha subhanahu fa huwa khabarun akhbara Allah bihi an nafsihi wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadithan wal ibadu la yuhituna bihi ilma. Dan kami, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, berpandangan, menganggap, berpendapat bahwasanya berjalan di atas jalan ini adalah sebuah kewajiban. Itu meyakini nama dan juga sifat Allah dengan kaidah-kaidah yang kita sebutkan, fardun, hukumnya adalah fardu, la budda minhu, harus yang demikian, bukan tawar-menawar. Kalau mau ikut silahkan, nggak mau ikut ya silahkan. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap kita, muslim dan juga muslimah, untuk berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Kenapa kok wajib? Syekh mengatakan yang demikian karena apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau dinafikan oleh Allah dari dirinya, maka itu adalah kabar yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentangnya, yang mengabarkan kabar itu tentang dirinya. Itu yang mengabarkan Allah. Allah berbicara tentang dirinya, mengabarkan kepada kita tentang dirinya, menetapkan, menafikan, kan dari Allah. Dan Allah SWT dialah a'lamu binafsihi, dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Ada di antara kita yang
merasa lebih tahu daripada Allah? Allah SWT dialah yang paling tahu tentang dirinya. Kenapa ketika Allah mengabarkan kita tolak kabarnya? Wa asdaqu qilan, dan ucapan Allah adalah yang paling benar. Allah tidak pernah berdusta. Wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditsan. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kenapa Allah berdusta? Allah tidak takut dengan siapapun. Dusta ini biasanya bagi orang yang takut. Ucapan Allah adalah ucapan yang benar. Oleh karena itu, kenapa ketika Allah mengabarkan, kemudian kita ragu-ragu dengan apa yang Allah kabarkan? Allah mengabarkan Dia memiliki wajah, kita tetapkan Allah memiliki wajah. Wa ahsanu haditsan, dan firman Allah, ucapan Allah adalah ucapan yang paling baik, yang paling fasih, yang paling mengungkapkan kenyataan. Berbeda dengan ucapan manusia, terkadang dia menginginkan sesuatu yang dia ucapkan adalah demikian, sehingga dipahami salah oleh yang lain. Kalau Allah tidak. Allah ahsanu haditsan. Nabi SAW mengatakan, fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sungguhnya yang paling baik adalah Al-Quran. Ya, ucapan yang paling baik adalah kitabullah. Yang paling fasih adalah Allah SWT. Taib. Kalau Allah SWT dialah yang paling mengetahui tentang dirinya, yang paling benar ucapannya, yang paling fasih ucapannya, lalu apa yang tersisa dan menjadikan seseorang ragu-ragu untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan apa yang Allah nafikan. Wal ibadu la yuhituna bihi ilman, dan para hamba mereka tidak meliputi ilmu Allah. Kita ini enggak tahu apa-apa. Ilmu yang Allah berikan kepada kita ini sedikit. Wa ma athbatahu lahu rasuluhu aw nafahu anhu fa huwa khabarun akhbara bihi anhu wa huwa a'lamun nas bi rabbih wa ansahul khalqi wa asdaquhum wa afsahuhum. Demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri Allah, dan apa yang beliau nafikan dari diri Allah, maka itu adalah kabar yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah di antara manusia, dan yang paling menasihati manusia. Ya, tidak ada yang sembunyikan oleh beliau di dalam hatinya. Semuanya dikabarkan kepada kita. Kalau itu memang kebaikan, dan kalau itu kejelekan, beliau larang kita. Hatinya bersih, ya. Wa asdaquhum, dan beliau adalah orang yang paling jujur, yang paling benar ucapannya. Al-Amin, Shadiqul Amin. Beliau adalah orang yang paling jujur. Tidak mungkin ketika beliau mengabarkan tentang sifat Allah kemudian beliau berdusta. Demikian pula beliau adalah orang yang paling fasih. Maksudnya adalah orang yang kalau berbicara paling mengungkapkan sesuai dengan kenyataan. Kalimat yang diucapkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, kalau demikian, kenapa kita masih ragu-ragu dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW? Beliau telah mengabarkan kepada kita tentang banyak sifat Allah. Fa fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamalul ilmi was sidqi wal bayan, fala 'udhra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi. Maka di dalam firman Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kebenaran, kejujuran, dan kesempurnaan dalam menjelaskan. Itu ada semuanya dalam kalamullah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Maka tidak ada uzur bagi seseorang untuk menolak apa yang ada di dalam kalamullah dan juga Rasulnya. Dan tidak ada uzur bagi mereka untuk ragu-ragu dalam menerima kabar yang datang dari Allah dan juga Rasulnya. Semuanya sudah sempurna, ya, baik dari sisi ilmu, dari sisi kejujuran, dari sisi penjelasan. Kalau ada orang yang mengabarkan kepada kita, dia jujur tapi dia tidak berilmu, ya mungkin kita ada alasan untuk menolak. Ya, dia berilmu tapi dia tidak jujur, ada alasan bagi kita untuk menolak. Dia berilmu, jujur, tapi nggak bisa menjelaskan, salah-salah ngomongnya. Ini ada alasan bagi kita untuk menolak, ya, karena itu adalah kekurangan yang berkaitan dengan diterima atau ditolaknya sebuah berita. Ternyata ini semua muntafiyah. Ini tidak ada dalam firman Allah dan juga sabda Rasulnya SAW. Semuanya sempurna dari sisi keilmuan, ya, kebenaran dan juga penjelasan. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan demikian kita sudah menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, dan ini adalah kaidah-kaidah yang sangat penting disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.